Singkat cerita, setelah kejadian Pak Rumi ditikam Bagus anaknya sendiri, keadaan desa Suguhan berubah menjadi darurat. Melalui ketua RT masing-masing, para warga diberitahukan jika jangan suka keluar rumah sendirian, apalagi menuju ke sungai-sungai perbatasan desa. Bagus masih belum ditemukan. Itu artinya bahaya masih mengintai para warga. Bukan menjadi hal mustahil jika ada korban selanjutnya kalau warga desa lengah dengan keamanan dirinya sendiri. Mbah Rahman, Pak Teja, dan beberapa orang pun memagari desa dengan garam krosok atau garam kasar dan beberapa sajen yang dibuat khusus. Mereka melakukan ritual pagar desa di sana agar menghalau segala sesuatu yang dapat mengancam warga desa. Mulai malam itu mereka berjaga bergantian hingga malam-malam berikutnya. Setelah berita hilangnya Bagus dan membunuh bapaknya sendiri meluas, keadaan desa Suguhan berubah 180 derajat. Saat maghrib akan tiba, para orang tua melarang anaknya keluar rumah, walau sekedar ingin sholat berjamaah saja yang biasa mereka lakukan. Mereka dan keluarganya mengurung diri di dalam rumah, mencari aman dari keberadaan Bagus yang masih berkeliaran di luaran sana. Mereka tidak tahu kapan Bagus akan kembali dan menebar ancaman bagi warga desa Suguhan. Malam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Suasana sudah berangsur sunyi. Hanya tersisa dua orang warga yang tengah jaga malam, Pak Sarno dan Pak Gigih di jalanan desa. Mereka berdua berkeliling dengan perasaan yang harap-harap cemas, takut tiba-tiba saja dicegat demit atau dikejar Bagus yang belum ditemukan. Aku sebenarnya takut, tapi mau bagaimana lagi? Malam ini sudah jatahku jaga, keluh Pak Gigih. Ngapain takut? Takut didatangi Bagus. Takut kalau setan yang bersama dengan Bagus itu tiba-tiba datang, timpal Pak Sarno sambil membenarkan peci yang setiap hari ia pakai. Manusia itu kedudukannya lebih tinggi dari setan, jadi tidak perlu takut. Bacakan ayat kursi saja, nanti juga pergi sendiri, imbuh Pak Sarno. Semudah itu? Memangnya Bapak sudah pernah ketemu sama setan? Tanya Pak Gigih. Aku? Ya belum pernah sih, jawab Pak Sarno. Pak Gigih tersenyum kecut mendengarnya. Pak Gigih menyalakan senter di tangan kanannya ketika jalan di depannya terlihat gelap tanpa penerangan. Di antara gelap dan pembicaraan yang masih dilontarkan oleh mereka berdua, tiba-tiba terdengar suara berisik yang sepertinya tidak jauh dari tempat mereka. Suaranya seperti suara kayu yang sedang diinjak dengan sangat keras. Pak Sarno, panggil Pak Gigih seraya menghentikan langkahnya. Pak Sarno pun sama. Mereka berdua saling pandang, sepertinya mendengar hal yang sama di telinganya. Suara itu terus-menerus terdengar mengganggu telinga mereka. Pak Sarno berpikiran jika itu adalah suara garangan yang kerap terlihat berkeliaran di jalanan desa. Hus, hus. Pak Tarno bersuara mencoba mengusir jika garangan itu tidak jauh dari tempatnya. Sesaat setelah itu tidak hanya suara-suara kayu, namun dibarengi dengan suara ayam yang bersahutan berkokok. Pak Sarno lantas berspekulasi. Bukan garangan kalau ini, ucapnya saat itu. Ia pun lantas berlari menghampiri sumber suara itu. Pak Gigih mengikutinya di belakang dengan perasaan yang sangat was-was. Seiring langkah, warga yang juga menyadarinya pun keluar dari rumah dan ikut menghampiri suara ayam yang ramai berkokok hampir tengah malam itu. 1-2 rumah Pak Sarno dan Pak Gigih periksa, hingga di rumah ketiga tepat di belakang rumahnya. Mereka berdua menemukan kecurigaan yang sejak tadi menghantui mereka. Astagfirullah. Mereka berdua sama-sama beristighfar. Di hadapannya ada seorang perempuan tengah berjongkok sedang mengunyah ayam ternak hidup-hidup. Rambutnya panjang terurai ke depan hingga hampir menutupi wajahnya. Mbak, panggil Pak Sarno. Perempuan itu mengeram ketika Pak Sarno mencoba memanggilnya, sementara Pak Gigih menyorotnya dengan senter di tangan kanannya. Beberapa detik kemudian perempuan itu mendongak, memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan. 2 orang yang mengikuti mereka menjerit, dicekam ketakutan dan membuat orang-orang semakin banyak berdatangan. Ono opo toh Pak? Tanya orang-orang bersahutan. Demit, setan, sebut orang-orang. Pemilik ayam yang baru menyadari ayamnya tengah dihabisi satu demi satu secara spontan menghampiri, berusaha menghentikan perempuan itu. Namun beberapa jengkal sebelum menyentuh perempuan itu, ia justru terlempar kembali hingga membentur kerumunan warga di belakangnya. Ternak-ternakku, teriaknya merintih. Perempuan yang dianggap setan itu kini berlari membawa satu ayam yang ia genggam di antara tangannya.
Ia melompat lalu menghilang seperti seekor lutung ke semak belukar di belakangnya. Makhluk opo iku? Pak Sarno dan Pak Gigih seraya yang lain saling bertanya. Warga yang berkerumun mencoba mengejar, mencari keberadaannya, namun karena jarak pandang yang terbatas, mereka kehilangan jejaknya. Malam itu Dela sedang duduk di ruang depan, ditemani Dharma, Bayu, dan Arbi yang sedang menulis laporan harian KKN-nya, sementara yang lain di dalam kamar dengan aktivitasnya masing-masing. Di antara candaan yang masih keluar di antara mereka, Maya keluar kamar lalu melangkah ke ruang belakang. Dharma melirik yang lain terkhusus Dela. Ia memberikan syarat kepada Dela yang langsung dipahami olehnya. Dela pun beranjak mengintip Maya dari balik lemari yang dibatasi ruang depan dan belakang. Tidak ada yang aneh di sana. Maya di dalam kamar mandi mungkin sedang buang air. "Ngapain Maya?" tanya Bayu. "Aman, ke kamar mandi aja dia," jawab Dela. Beberapa menit berselang Maya muncul dari belakang, namun dengan membawa 5 gelas kopi hitam di atas nampan yang ia bawa. "Wah, kebetulan sekali. Tahu aja kamu Mai kalau aku perlu kopi karena udah ngantuk," ucap Arbi kemudian tertawa. Namun Maya hanya menjawabnya dengan senyuman kecil di wajahnya. Sedetik kemudian Maya turut mengambil gelas berisikan kopi hitam itu. Diminumnya tanpa jeda meski uap air masih ketara jelas di atasnya. "Sejak kapan kamu minum kopi? Bukannya kamu pernah cerita jika gak suka sama kopi, Mai?" tanya Dela, namun Maya hanya bergeming. Arbi turut menyeruput kopi itu. Namun yang ia rasa justru pahit yang tak bisa tertelan tenggorokannya. "Kopi apa ini, Mai? Pahit sekali," sontaknya. Sementara Maya masih menikmati kopi di tangannya seperti tanpa merasa pahit seperti yang dirasakan oleh Arbi. Mengetahui itu, Dharma dan Bayu mengambil kopi bagiannya. Lalu mereka berdua menyeruputnya dengan pelan. "Ih, pahit banget ini," ucap mereka berdua. Namun Maya hanya tersenyum. "Enak kok," kata Maya. Maya beranjak kembali ke ruang belakang. Entah apa yang dilakukannya. Sementara Arbi, Dharma, Bayu, dan Dela saling bertanya soal kopi yang ia sajikan barusan. Tapi karena hari sudah malam, mereka berempat tidak begitu menghiraukannya. Putri tampak keluar dari kamar dengan matanya yang masih setengah terpejam. Ia melangkah pelan ke belakang yang nampaknya ingin buang air kecil. Tidak berselang lama setelah Putri ke belakang. "Mbak Dela!" teriaknya. Dela yang mendengarnya pun sontak menyusulnya. Begitupun Dharma, Bayu, dan Arbi. Di sana mereka tercengang melihat darah di sekitaran meja makan. "Maya, di mana Maya?" pekik Dela. Suasana seketika tegang. Dharma, Bayu, dan Arbi bergegas menyusuri rumah belakang mengintip ke dalam kamar mandi. Begitu di sana mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan di dalamnya. Dharma yang lebih dulu melihatnya langsung terlonjak ke belakang menabrak Bayu dan Arbi. Dela yang merasa ikut penasaran kemudian mengintip ke kamar mandi menyusul Dharma, Bayu, dan Arbi. Di situ Dela menutup mulutnya demi menahan jeritnya, sementara Dharma dan Bayu masih terkejut melihat sosok yang berada di hadapannya itu. Di hadapan mereka Maya tengah terduduk dengan darah segar yang tampak membasahi mukanya. Tubuhnya pun lusuh dengan tanah basah yang entah apa yang baru saja ia lakukan. "Maya, kamu kenapa, Mai?" Dela mencoba bertanya. Maya pun mendongak, menatap mereka dengan senyum. Mulutnya belepotan dengan darah dan di celah-celah mulutnya dan giginya ada potongan daging yang masih menjuntai. Setelah ditelisik lagi, ternyata di dekatnya ada seekor ayam dengan kepalanya yang sudah putus. Sepertinya Maya yang sudah merobek lehernya sehingga mulutnya dibasahi banyak sekali darah. "Bapak, panggil Bapak," suruh Dela menyuruh untuk mencari Pak Teja. "Ayo Bay," ajak Arbi. Mereka berdua langsung lari mencari keberadaan Pak Teja yang selalu keluar rumah hingga larut malam. Maya mengeram. Kehadiran teman-temannya seperti membuatnya marah. Urat di wajah dan lehernya menyembul berwarna hijau kehitaman dan tatapan tajam bagai seekor harimau yang hendak memangsa buruannya. Kini Maya mulai bergerak. Ia merangkak perlahan mendekati teman-temannya. Dharma, Dela, dan Putri meringkuk mundur. "Mai, sadar Maya!" gertak Dharma berulang-ulang. Mendengar itu Maya justru tersenyum sambil menyeringai. "Apa kamu bisa mengusirku?" ucap sosok di dalam diri Maya yang seperti tidak mau pergi di dalam diri Maya. Maya sekarang sudah tidak aman. Entah sosok apa yang sekarang berada di dalam dirinya. Maya tiba-tiba saja melompat, menerjang Dharma lalu mencakarnya.
Mengetahui hal itu, Dharma kaget sehingga tubuhnya terbanting oleh lompatan Maya yang seketika membenturnya. Terlihat tubuh Dharma berdarah, dicakar oleh Maya yang sedang kesetanan. Tenaga Maya terasa besar bagi dirinya sehingga menyulitkan Dharma untuk bergerak melindungi dirinya sendiri. "Maya, hentikan Mai, aku temanmu," teriak Dharma. Sekuat tenaga ia menepis setiap cakaran Maya yang mendarat di tubuhnya meski tidak begitu. "Ada apa ini?" Yang sedang tidur mendadak bangun karena mendengar suara keributan di belakang. Mereka semua berteriak dan sontak lari keluar rumah mencari bantuan orang-orang. "Cepat cari bantuan, Maya mengamuk, kasihan Dharma," ucap Dela. Dela, Putri, bantu aku," Dharma berteriak. Dengan rasa takut yang meninggi, Dela dan Putri berusaha menarik tubuh Dharma. Maya semakin marah, matanya menghitam, urat-urat di wajahnya semakin kelihatan. Tangannya membentuk cakar sehingga ia gesekkan ke tanah lantai sampai menimbulkan bunyi gesekan yang sangat mengilukan. Merasa dapat celah, Dela dan Putri menarik kaos di bahu Dharma dan berusaha menariknya sejauh mungkin. Setelahnya mereka bertiga lari keluar rumah, menutup pintu rapat-rapat dan menahannya dari luar. Di luar mereka tiga terengah-engah sementara Dharma meringis karena kesakitan. Tangan pelipis serta kakinya lecet mengeluarkan darah karena cakaran tangan Maya. Suara Maya mengeram semakin keras. "Aku akan bawa pergi anak ini," ucap sosok di dalam diri Maya. Belum sempat bernafas lega, Dharma, Dela dan Putri kembali terperanjat karena Maya menggedor-gedor pintu yang sedang mereka tahan. "Gimana ini Dharma?" "Gak ada cara lain selain kita nunggu Pak Teja datang," ucap Dharma. Suara pecahan kaca terdengar dari luar. Maya mengamuk, melempar segala benda yang bisa dia raih. Dharma, Dela dan Putri benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu kedatangan Pak Teja dan bantuan warga. "Tolong bersihkan darah di wajahku, mataku susah melihat," seru Dharma. Darah di pelipisnya terus keluar hingga menetes. Dari kejauhan terdengar suara motor dan suara beberapa orang. Putri mencoba berjalan sedikit ke depan jalan. "Bapak!" teriak Putri. Mereka bertiga menarik nafas lega sewaktu tahu jika Pak Teja sudah terlihat dengan beberapa warga yang membersamainya. Melihat kedatangan Pak Teja tanpa disadari membuat cengkraman Dharma melemah. Dan saat itu juga Maya berhasil membuka pintu yang sudah beberapa menit menahannya. Maya mendengus, nafasnya menderu terdengar kencang. Mulutnya tersenyum menyeringai menatap orang-orang di hadapannya satu persatu. "Kalau ingin anak perempuan ini kembali, sudah aku pastikan jika yang kalian dapati hanyalah mayatnya saja," ucap sosok di dalam diri Maya, tapi kali ini suaranya terdengar berat dan besar layaknya suara pria dewasa. "Mbak Maya, kalau kesadaranmu masih ada, tahan dirimu dan lawan yang ada di dalam dirimu," seru Pak Teja. Maya kemudian berteriak keras, membuat wajahnya semakin memerah. Matanya kini memutih dengan aura jahat yang bisa dirasakan oleh semua orang yang berada di sana. Maya merangkak pelan, memandangi satu persatu orang di sana hingga tiba-tiba ia kembali menyerang temannya sendiri. Kini kegaduhan kembali terjadi. "Maya, hentikan Mai, sadar Mai," teriak teman-temannya saat itu. Maya kemudian mencengkram leher Putri, mencekiknya tanpa ragu. Putri pun tersedak. Dua tangannya berusaha melepaskan cengkraman dari Maya dan lehernya seraya berkata, "Mbak Maya, sadar Mbak, ini aku temanmu Mbak." Pak Teja tidak tinggal diam. Ia mendekati Maya dan Putri sambil merapalkan mantra yang hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Beberapa warga tampak membantu namun tenaga Maya teramat besar. Maya tertawa keras dan tangannya semakin mencengkram leher Putri. "Anak ini tidak ada gunanya bagiku, tapi bocah ayu ini harus ikut denganku," ucap sosok di dalam diri Maya. "Tenaga kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganku," gertak sosok itu. "Siapa saja, tolong panggilkan Mbah Rahman sekarang," suruh Pak Teja saat itu. Bayu dan Arbi ditemani dua orang warga bergerak ke rumah Mbah Rahman. Tapi sesuatu terjadi. Maya melepaskan Putri dan seketika melompat jauh menghalangi Bayu dan Arbi. Maya yang pendiam kini menjelma menjadi makhluk buas yang mengancam semua orang yang ada di sana. Pak Teja tampak lari ke dalam rumah dan beberapa detik kemudian kembali keluar dengan pusaka yang ia punya. Di tangannya sekarang tergenggam keris yang sebelumnya ia pakai ketika mencari Bagus. Saat itu Dharma melihat banyak sekali makhluk memperhatikan di sekitaran rumah Pak Teja.
Makhluk-makhluk yang ia lihat sejak awal semuanya terlihat malam itu. Mereka seperti mengawal sosok di dalam diri Maya dan siap-siap ikut menyerang jika sosok pada diri Maya terancam. "Gus, siapkan sajen-sajen yang sudah kita siapkan," ucap Pak Teja. Pria parubaya yang bernama Agus itu kemudian mendekati Pak Teja dengan membawa 2 buah sajen di tangan kanan dan kirinya. Ia mengikuti kemanapun langkah Pak Teja. Pak Teja memulai ritualnya. Matanya kini terpejam dan mulutnya merapalkan mantra. Orang-orang yang dari tadi berkerumun perlahan mundur menjaga jarak dengan Pak Teja. Beberapa meter di depan Pak Teja, Maya pun merangkak mendekat dengan wajah yang kini kian geram. Matanya melotot dengan bola mata yang putih sempurna, sementara air liurnya bercampur darah menetes keluar dari dalam mulutnya. Della, Putri, Reni, dan Mala menangis menyaksikan Maya teman satu kelompok KKN-nya dengan keadaan seperti itu. Pak Teja meneruskan aksinya. Sajen itu sedikit demi sedikit dilempar ke arah Maya yang sedang kesetanan. Awalnya semua tampak biasa, sampai akhirnya Pak Teja membacakan rapalannya lagi. Maya mengeram. Tubuhnya berontak seperti sedang menahan rasa sakit yang seketika datang di dalam tubuhnya itu. "Mas Dharma, Mas Bayu, Mas Arbi, tolong tahan tubuh Maya. Sekarang dia sudah sedikit aman. Yang lain bantu mereka bertiga," suruh Pak Teja. Total ada 6 orang memegangi tubuh Maya yang terus berontak dan sesekali berteriak kepada semua orang yang menahannya. "Bacakan ayat kursi bersama-sama di dalam hati saja, agar membantu menahan tubuhnya," ujar Pak Teja. Pak Teja kemudian mendekat, lalu ditempelkannya keris dan sajen yang sudah ia remas-remas di kepala Maya. Maya mulai melemah, teriakannya juga sudah berkurang. Orang-orang yang memeganginya dan menahannya bernapas lega. "Syukurlah, sudah berhenti," ucap salah satu orang. Tapi dalam sekejap kekuatan sosok di dalam diri Maya kembali. Ia kembali berontak, bahkan mencakar setiap orang yang berada di dekatnya. Maya semakin meronta, mencakar dan menendang setiap orang dengan serampangan. "Pak Teja, bagaimana ini?" teriak Dharma. Bagai angin segar di dalam gua, seorang yang diharapkan tampak berlari dari kejauhan. Ia lari tunggang langgang menghampiri kerumunan warga yang ada sejak tadi. "Mbah Rahman," ucap sebagian orang yang menyadari kedatangan Mbah Rahman. Mbah Rahman pun datang, membawa tali yang terbuat dari bambu. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian merapalkan doa dan mantra Jawa bersama-sama. Maya mencoba melawan. Ia mencoba menerkam Mbah Rahman dengan tangannya. Tapi Mbah Rahman seperti dilindungi perisai tak kasat mata di depan tubuhnya. Maya berkali-kali terpental. Tidak sedikit pun mampu menyentuh Mbah Rahman. Mbah Rahman mengangkat 2 tangannya lalu berjalan perlahan dan mengarahkan 2 tangannya tepat ke arah Maya. Maya seperti anjing yang sedang ketakutan. Dirinya menjadi tenang dengan wajah takut karena merasa terancam. Mbah Rahman memberi tali bambu yang ia bawa kepada Bayu. "Ikat temanmu pakai ini," suruh Mbah Rahman. Semuanya terlihat ragu, bahkan Dharma dan teman-temannya merasa kasihan kalau sampai mengikat Maya. "Dia bukan temanmu, melainkan iblis yang sengaja tinggal di dalam tubuh temanmu," seru Mbah Rahman. Dibantu Dharma dan Arbi, sekuat tenaga mereka mengikat tangan dan kaki Maya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil mengikat Maya. Sesekali Maya masih berontak meski tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Mbah Rahman terus membacainya dengan doa-doa sampai Maya melemah seperti orang yang ngantuk dan perlahan pingsan. "Tidak semua dari bangsaku bisa kamu kendalikan. Kalian semua akan mendapatkan akibatnya," ucap Maya sebelum benar-benar pingsan. Teriakan warga malam itu belum juga usai ketika di ujung jalan tampak seseorang yang sudah berlari menghantui desa menampakkan dirinya dengan mata yang memerah. Dia adalah Bagus, anak yang hilang setelah membunuh bapaknya sendiri. "Mati, mati, mati," ucapnya dari kejauhan. Sekarang serangan yang lain muncul lagi. Iblis itu tidak cukup menyiksa Maya. Iblis yang bersemayam pada Bagus nampaknya tidak senang melihat sebangsanya takluk di tangan Mbah Rahman dan Pak Teja. "Teja, siapkan ayam yang sudah kamu siapkan," suruh Mbah Rahman. Tidak berapa lama sekarang tangan kanan Pak Teja menggenggam 1 ayam cemani hitam yang sudah mati dan 1 buah sajen di tangan kirinya. Perlahan ia meneteskan darah ayam cemani itu ke dalam sajen dan mengoleskannya di beberapa titik pada tubuhnya. "Nyoh, Mbah, sekarang giliranmu," ucap Pak Teja. Mbah Rahman melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Pak Teja. Entah apa yang dilakukannya, katanya hal itu membuat kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. "Aku sudah siap, datanglah,
Dulu kamu mengambil istriku, sekarang tidak akan aku biarkan kamu mengambil keluargaku dari desa ini. Barahman tampak marah. Barahman kemudian merapalkan lagi doa dan mantranya dibantu Pak Teja yang juga berkomat kamit di belakangnya. Di kejauhan Bagus tampak berlari dengan wajah geram dan matanya memerah itu. Ternyata ia tidak sendiri. Gerombolan sosok-sosok dengan bentuk tak utuh muncul menyertainya seiring Bagus yang semakin mendekat. Orang-orang yang berlindung di dalam rumah kecuali Dharma, Bayu dan Arbi yang masih menjaga Maya di sana. Barahman dan Pak Teja tarung gaib dengan iblis-iblis itu. Satu persatu sosok itu menghilang. Seranganmu tidak akan mempan kepadaku, gertak Barahman. Pak Teja mengambil lagi potongan kepala ayam cemani tadi, kemudian mengambil beberapa tetes darahnya, lalu dilemparkannya ke arah Bagus. Seketika Bagus mengerang kesakitan, menyentuh setiap tubuhnya yang terkena percikan darah ayam cemani dari Pak Teja. Riaknya dengan keras hingga membuat Bagus tidak sadarkan diri. Teror malam itu belum berhenti. Saat Bagus hilang kesadaran, kemudian muncul satu sosok laki-laki berperawakan besar dengan rambut gondrong penuh dengan tanah. Giginya terlihat panjang dengan bentuk taringnya semua. Akhirnya keluar yang asli, ucap Barahman. Kemarilah, akan kubuat harapanmu hilang sekarang juga, ancam sosok itu. Tidak ada yang bisa mengancamku kecuali Tuhan yang membuat hidup. Sosok itu kini mulai menyerang. Berkali-kali Mbak Rahman dan Pak Teja berhasil menangkisnya. Mereka berdua merapalkan doa dan mantranya masing-masing sampai akhirnya satu serangannya mengenai Mbak Rahman tepat di dadanya. Tubuh Mbak Rahman terjatuh. Nafasnya terdengar berat dan mengerang menahan rasa sakit. Mbak Rahman, panggil Pak Teja. Mbak Rahman merangkak bangun dan tersenyum seolah mengatakan jika dirinya masih hidup dan belum kalah. Sekuat tenaga Mbak Rahman bangun kembali mempersiapkan dirinya. Sejurus kemudian dengan kata bismillah ia pun melanjutkan aksinya. Melihat itu semua membuat Dharma, Bayu dan Arbi memanjatkan doa. Mereka bertiga berdoa sebisa mungkin. Ayat kursi, surat-surat pendek, apapun yang mereka bisa semuanya mereka baca. Kini Pak Teja terlihat sedikit mundur. Ia terlihat ragu untuk melawannya, tapi Mbak Rahman berbeda. Ia maju tanpa ragu sedikit pun. Rapalan doa dan mantra kini semakin keras keluar dari mulut Mbak Rahman. Pak Teja pun demikian. Tampak raut lelah dari wajah Pak Teja, namun keselamatan warganya adalah hal yang utama. Cukup lama sampai akhirnya kekuatan iblis itu melemah dan lenyap berubah dengan gumpalan asap hitam yang terbawa angin. Mbah Rahman terjatuh memegangi dada dan tenggorokannya. Ia merasakan kesakitan. Iblis itu sudah hilang. Tidak akan ada lagi yang mengganggu desa. Aku pamit. Aku sudah tidak kuat, ucap Mbah Rahman. Mbah Rahman kemudian menarik nafas yang dalam, kemudian tubuhnya kejang. Mbah Rahman, teriak Dharma dan teman-temannya. Hingga akhirnya Mbah Rahman meninggal malam itu. Pak Teja memandangi Mbah Rahman di hadapannya. Kejadian malam itu, kemenangan warga dari belenggu iblis malam itu pun harus dibayar mahal dengan meninggalnya Mbah Rahman sebagai tokoh utama dalam pertarungan itu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.